Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kami tengah diskusi tentang sebuah topik, apakah benar Pak Jokowi tengah membangun dinasti? Karena dulu Gibran, sekarang Kaisang. Bersama saya, pakar komunikasi politik, Gun-Gun Herianto, dan juga peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil. Kang Gun-Gun, Anda melihatnya apakah ini merupakan komunikasi politik yang dibangun oleh lingkarannya Pak Jokowi ke masyarakat sangat efektif, sehingga apakah itu dianggap sebagai berlindung di balik akseptabilitasnya Pak Jokowi yang tinggi di masyarakat, sehingga masyarakat kemudian menerima begitu saja? Atau menurut Kang Gun-Gun bahwa masyarakat itu sebenarnya kurang terpapar informasi yang sangat akurat terkait dengan situasi politik tanah air, Kang? Ini jawaban kompleks ya, Mas Doni ya. Menurut saya kalau kita bicara soal aspek hilir, yang Mas Doni tanyakan aspek hilir soal bagaimana setelah kandidat itu ada dan bagaimana kemudian peran masyarakat berpartisipasi secara konvensional memilih atau tidak memilih kandidat. Ini kan persoalan hilir. Tadi yang dipersoalkan oleh Mas Fadli dan saya adalah persoalan hulu sebenarnya. Jadi kalau kita bicara asas kandidasi, yang paling penting itu adalah proses kan. Ketika misalnya Zulfikar Ali Bhutto ya kemudian bertransformasi ke anaknya, kemudian misalnya Corazon Aquino ya dari Benigno Aquino misalnya, atau misalnya Hillary Clinton dari Bill Clinton, bukan karena ke atas ke sampingnya keluarga inti. Tetapi ini persoalan transformasi kesejarahan sebagai politisi yang dimulai dari proses rekrutmen, pembinaan loyalis, atau bertransformasi menjadi profesional politician, kemudian baru menjadi kandidat. Dan itu kemudian proses nominasi di partai melalui proses yang juga sangat baik bagi institusionalisasi politik ya di dalam negara demokrasi. Jadi kalau persoalan tadi Mas Doni tanya, apakah masyarakat misalnya kurang terpapar atau kemudian mungkin bisa dihubungkan juga dengan literasi? Menurut saya tidak parsial seperti itu nanti. Kenapa? Karena juga faktor memilih kandidat di halayak itu juga kan tipologinya banyak di masyarakat. Itu ada yang rasional, ada yang psikologis, ada yang sosiologis. Dan salah satu treatment yang masih ampuh di masyarakat itu contoh ya, yang kemarin kalau kita berkaca di 2024 di Pilpres itu ada pork barrel politics misalnya, ya melalui misalnya bantuan sosial atau melalui guyuran persuasi yang kemudian ya kita sama-sama tahu ada peran-peran yang juga kita bisa katakan itu adalah persuasi ke basis pemilih, terutama di wilayah-wilayah dengan angka pemilih besar ya, yang itu kemudian akan menyumbang kumulasi suara nasional. Jadi bagi saya ada 3 faktor. Pertama adalah figurnya atau kandidatnya. Kemudian yang kedua adalah strategi dalam konteks penetrasi ke basis pemilih ya. Kemudian yang ketiga tentu adalah kompetitor. Dalam konteks ini juga akan menentukan misalnya 2 pasangkah, 3 pasangkah, itu kan juga akan menentukan landscape pemenangan seseorang dalam kontestasi elektoral. Jadi kalau misalnya disalahkan hanya publiknya, itu menurut saya juga kita tidak bijak ya. Bahwa publik sedang berproses ya menjadi pemilih yang lebih berdaya melalui beragam inisiatif ya yang dilakukan oleh kelompok civil society, termasuk kampus, NGO, termasuk Mas Fadli nih. Ya kan rajin sekali melakukan political literacy mainstreaming begitu ya, pengaruh utama literasi politik. Nah, kalau kemudian ada posisi di mana kemudian titik tekannya bahwa publik kurang terpapar misalnya informasi, menurut saya itu juga keliru. Ada satu posisi politik yang kadang-kadang tidak terlihat kasat mata oleh halayak, tetapi terasa dampaknya. Misalnya adalah bicara soal bagaimana mulai politik anggaran diperuntukkan bagi momentum kontestasi elektoral, dan di situ kemudian berdampak ke problem hilirnya, yaitu persuasi di tingkat micro targeting ya, seperti misalnya di kampanye door to door campaign, dan itu kemudian dipengaruhi oleh politik persuasi melalui tadi bantuan-bantuan yang jumlahnya sangat masif. Ya.
Kang Gun-Gun, dari perspektif komunikasi sebenarnya sah-sah saja dong misalnya Presiden Jokowi yang akan lengser kemudian ingin tetap membangun komunikasi politik yang efektif dengan penerusnya. Tetapi sebenarnya legacy apa sih yang diinginkan oleh Pak Jokowi ketika kemudian yang kita baca sekarang ini, walaupun secara lisan Pak D nggak pernah menjawab dengan tegas tentang apa yang terjadi sekarang ini, tapi nyatanya belajar dari beberapa pengalaman sebelumnya, apa yang dikatakan Pak D tidak gitu kan, tapi nyatanya iya gitu. Anda melihatnya seperti apa nih, Kang? Nah, ini yang harus kita betul-betul cermati ya. Banyak pernyataan Pak Jokowi itu menggunakan panggung depan dan panggung belakangnya itu kerap kali berbeda begitu. Ini yang makanya tidak bisa membacanya secara linier, melainkan harus cermat karena dalam beberapa hal polisemi atau multi makna, sehingga kemudian butuh satu hal yang paling penting membaca pernyataan Pak Jokowi dalam membaca konteks. Tetapi saya tertarik tuh masuk pada diskusi yang tadi Pak Prof Ikrar sama Mas Fadli sampaikan soal peta politik di DKI ya. Ya. Dalam bacaan saya Mas Doni ya, sebelum nanti mungkin bicara lanjutan soal legacy, karena ini kan topiknya soal pilkada DKI. Jadi saya melihat bahwa sepertinya ada keinginan memang untuk memosisikan Kaisang itu dalam posisi sebagai salah satu wakil ya dari gubernur yang akan maju. Dugaan saya pernyataan Kaisang yang tadi disampaikan ke halayak itu lebih pada uji reaksi. Kenapa? Karena saya melihat dari beberapa faktor itu rasa-rasanya sulit untuk menempatkan Kaisang dengan Pak Anies, menyangkut spotlight politik DKI yang kemudian akan berkonsekuensi pada konstelasi 2029. Dalam bacaan saya, analisis saya, ketika misalnya kemarin di 2024 Pilpres itu ada koalisi besar memasangkan Prabowo dengan Gibran, sepertinya akan ada pola yang mirip-mirip memasangkan salah satu kandidat yang punya elektabilitas itu dengan Kaisang. Kalau misalnya skenario ini benar, maka Koalisi Indonesia Maju ini kan sekarang kalau kita baca itu sudah punya modal politik di DKI itu kurang lebih 50 kursi. Kalau dari sisi persentase itu 43,04% ya. Ini angka yang dianggap tentu bagi sebagian orang sebagai angka yang signifikan. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat posisinya memang saya setuju dengan Pak Ikrar, DKI ini unik ya. Dari sisi misalnya kemenangan itu kan mirip-mirip Pilpres, harus melampaui angka 50% lebih. Ya, itu sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah meskipun sudah berubah dari DKI menjadi DKJ. Dan kalau kita membaca misalnya koalisi sebut aja yang kemarin mengusung narasi perubahan, sebut aja ada Nasdem, ada PKS, ada PKB. Dan PKB kan salah satu partai yang sudah secara resmi mendeklar Anies sebagai calon kandidat ya di Pilkada DKI, itu kurang lebih kan 39 kursi. Ini sebenarnya menjadi modal ketika misalnya PKB sudah mengusung, tinggal reaksinya apakah Nasdem juga ikut mendukung, apalagi PKS dengan 16% suara, 16% perolehan suara sah di DKI. Ini tentu akan menjadi modal politik bagi seorang Anies Baswedan kalau kemudian semua inline dengan dukungannya pada seorang Anies. Apalagi kalau didukung PDI Perjuangan ya Kang ya. PDI Perjuangan punya 15 kursi ya, dan itu tentu akan menarik. Saya lebih melihat posisi Ridwan Kamil yang kansnya didukung oleh Koalisi Indonesia Maju itu akan dipaketkan dengan Kaisang. Dan posisi kenapa PDIP tertarik mendukung Anies Baswedan karena momentum politik yang di mana PDI Perjuangan ongoing proses menjadi kekuatan penyimbang di luar kekuasaan Prabowo yang di dalamnya ada reference power Pak Jokowi, begitu kira-kira, yang itu kemudian posisi ini menjadi penting bagi PDI Perjuangan untuk mencari titik temu ya, agenda yang kemudian disitulah kenapa kemudian kemarin ada pernyataan PDI Perjuangan yang persuasif ya, salah satunya memberi sinyal pada komunikasi politik dengan Anies Baswedan begitu. Dan kalau misalnya PKS
menjadi game changer dengan membentuk poros baru ya. Ya tentu itu juga masih dimungkinkan karena PKS punya 18 kursi. Jadi DKI masih bisa 2, bisa 3, dan ketika ada 3 pasangan calon yang bertarung, maka ada kemungkinan ya kelompok yang bejana berhubungan antara pasangan calon. Masih ingat nggak Anies Baswedan menang di putaran pertama, kalah di putaran pertama Pilkada DKI 2017, hanya memperoleh 39%. Tetapi kemudian di putaran kedua dia memperoleh 57,9%. Dan bejana berhubungannya itu diperoleh dari AHY. Kira-kira begitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Ikrar itu masuk akal bahwa Anies Baswedan ketika dimajukan di DKI belum tentu mudah dikalahkan seperti kemarin mungkin di konstelasi Pilpres. Nah, soal legacy Pak Jokowi, saya melihat ada proses penurunan ya ekspektasi, terutama kelompok terdidik ya, yang kemudian tentu juga lambat tapi pasti ini juga membentuk opini di tengah masyarakat ya, meskipun banyak silent majority yang kemudian kalau kita bicara soal opini publik yang belum tentu kemudian di satu saat tidak menjadi satu opini publik yang efektif. Artinya kalau bicara legacy, misalnya apakah legacy Pak Jokowi itu IKN, apakah legacy Pak Jokowi itu misalnya tatanan demokratisasi, ini kan menjadi pertanyaan besar sekarang. Kenapa? Karena beberapa hal tentu ada proses delegitimasi juga gitu bukan dari publik, menurut saya dari proses yang juga diinisiasi oleh Pak Jokowi sendiri. Gitu. Oke. Apakah peluang Anies Baswedan di Jakarta akan terbuka lebar sebagaimana yang kita diskusikan malam ini? Atau sebenarnya cawe-cawe istana akan membuat Anies Baswedan masuk dalam perangkap atau jebakan Batman, sehingga koalisi yang terjadi di Pilpres itu akan melanggengkan ke Pilkada, artinya itu kekuasaan merata gitu loh. Koalisi Pilpres akan membuat kekuasaan mereka merata di daerah-daerah. Analisa Anda, Kang Gun-Gun? Saya melihat posisi Anies Baswedan punya kans untuk menjadi satu di antara kandidat yang bertarung di Pilkada DKI. Kenapa? Karena ini ada satu tesis menarik tuh dari Gary W. Cooks ya, soal opportunity structure perspective ya, atau perspektif struktur peluang. Itu kan salah satunya bicara soal probabilitas perolehan suara. Anies Baswedan adalah magnet elektoral di DKJ. Karena bagaimanapun seperti Prof. Ikrar dan Mas Fadli tadi sampaikan, ini adalah orang yang punya modal dasar elektoral, baik dari sisi popularitas, akseptabilitas gitu ya. Dan tentu partai akan berpotensi meminangnya. Yang sudah menyatakan meminang itu kan PKB. PKB itu punya modal 7,76% suara dalam perolehan pemilu 9%. Itu kan ada 11 kursi. Kalaupun Nasdem misalnya tidak ikut karena tentu ada politik misalnya di tingkat nasional untuk politik akomodasi, bisa saja kemudian misalnya Nasdem ikut koalisi Indonesia Maju, itu masih ada terbuka peluang meyakinkan Partai Keadilan Sejahtera. Ingat, PKS mendapatkan insentif elektoral yang meningkat mengalahkan PDI Perjuangan di pemilu legislatif 2024 di DKI. Salah satunya menurut saya, kalau kita lihat di exit poll dan juga beberapa riset ya, itu menunjukkan bahwa naiknya suara PKS di DKI itu karena mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan PKS itu punya 16,68% di Jakarta. Artinya kalau PKS, PDI Perjuangan, PKB itu sudah melampaui threshold ya, baik dari sisi perolehan suara maupun kursi di DPRD. Begitu Mas Doni. Jadi saya meyakini bahwa salah satu kandidat yang menjadi top of the ticket ya dalam konteks kandidasi di Pilkada DKJ adalah Anies Baswedan. Ya, oke. Kita sambil menunggu kejutan apa yang akan terjadi, yang sepertinya Anda bertiga sudah bisa menebak kemana arahnya. Prof. Ikrar, terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Mas Fadli, terima kasih juga sudah berdiskusi bersama kami. Terima kasih, Bung Doni. Dan juga Kang Gun-Gun Herianto, terima kasih sudah bersama kami. Baik, selamat malam. Pemirsa, kami akhiri sampai sini diskusi kita pada episode atau dialog di paruh pertama ini. Namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami masih akan kembali untuk menyampaikan buletin dan juga dialog lainnya. Tetap bersama kami di NTV Prime.